Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe-nya biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, langsung aja kita gas ke video pembahasan berikut. Sebelumnya perkenalkan saya Charles Daniel Tarigan. Saya mahasiswa dari Universitas TUQ Umar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Bisnis Digital. Mari kita lanjut ke pembahasan kita. Nah, di sini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Sebelum masuk ke materi di sini ada beberapa gambar, yakni bumi di sisi kiri menunjukkan polusi udara dari pabrik dan pohon-pohon gundul, tanda deforestasi. Bagian tengah menggambarkan kota dengan asap kendaraan dan pabrik yang memperburuk kualitas udara. Bumi di sisi kanan terlihat sedih dikelilingi sampah plastik, menggambarkan pencemaran tanah dan laut. Nah, tanpa kita sadari ternyata sebagian besar pencemaran lingkungan terjadi itu adalah akibat dari perbuatan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang berakal budi. Mari kita bahas dan pelajari. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kegiatan manusia yang tanpa disadari mencemari lingkungan. Pembuangan limbah cair secara sembarangan, mencemari air dan mengganggu kehidupan biota sungai. Pembakaran sampah yang berlebihan menghasilkan asap beracun dan menyebabkan pencemaran udara. Asap kendaraan dan pabrik menambah polusi yang memperburuk kualitas udara dan mempercepat pemanasan global. Sementara itu, kebiasaan membuang sampah sembarangan menumpuk limbah di tanah dan menghambat penyerapan air. Semua contoh ini mencerminkan kurangnya kesadaran manusia terhadap keseimbangan alam. Padahal dalam ilmu alamiah dasar, kita diajarkan pentingnya menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Nah, dari pencemaran lingkungan yang barusan kita bahas, tentunya dapat berdampak bagi kita manusia dan ekosistem lainnya. Mari kita bahas apa saja sih dampak yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan yang terjadi di alam kita. Pencemaran lingkungan menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan. Udara yang dipenuhi asap kendaraan dan pabrik membuat kualitas udara menurun, menyebabkan penyakit pernapasan dan gangguan kesehatan lainnya. Limbah yang dibuang ke sungai atau laut merusak ekosistem air, membunuh ikan, dan mengotori sumber air bersih manusia. Selain itu, kerusakan lingkungan dapat memicu bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan perubahan iklim yang ekstrim. Dalam ilmu alamiah dasar, hal ini menjadi pelajaran penting agar manusia memahami keterkaitan antara perilaku dan akibatnya terhadap alam, serta menumbuhkan kesadaran untuk menjaga bumi demi kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Kesimpulan, kritik, dan saran yang bisa saya sampaikan pada materi ini adalah: pencemaran lingkungan bukan lagi sekadar masalah kecil. Ini adalah bukti nyata dari kelalaian manusia terhadap alam yang memberinya kehidupan. Jika dibiarkan, bumi yang kita pijak akan perlahan berubah menjadi tempat yang tidak layak huni. Manusia sering bicara tentang kemajuan, tapi lupa bahwa kemajuan tanpa kepedulian hanyalah kehancuran yang dibungkus modernitas. Kritik: kita hidup di zaman di mana kesadaran lingkungan sering hanya berhenti di kata-kata. Banyak orang tahu dampaknya, tapi sedikit yang benar-benar bertindak. Pemerintah, industri, dan masyarakat seolah saling menunggu untuk bergerak, padahal waktu kita untuk memperbaiki bumi tidaklah banyak. Saran: mulailah dari langkah sederhana. Kurangi penggunaan plastik, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya, dan dukung kebijakan yang berpihak pada kelestarian alam. Pendidikan lingkungan harus diterapkan sejak dini agar generasi mendatang tumbuh dengan rasa tanggung jawab terhadap bumi. Manfaat jika lingkungan dirawat dengan baik. Bumi yang bersih dan sehat memberikan udara segar untuk dihirup, air jernih untuk diminum, serta tanah subur untuk bercocok tanam. Alam yang terjaga juga menjaga kita dari bencana, memperpanjang umur ekosistem, dan menciptakan kehidupan yang layak bagi manusia serta makhluk lainnya.
Merawat lingkungan bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk rasa syukur dan penghormatan terhadap sumber kehidupan itu sendiri. Oke, sekian dari penjelasan mengenai materi pencemaran lingkungan. Kiranya dari materi ini kita sama-sama belajar agar lebih peduli lagi dalam merawat, menjaga, dan melestarikan lingkungan kita. Jika saya ada salah kata atau mungkin kata-kata saya yang membuat teman-teman sekalian tersinggung, saya minta maaf sebesar-besarnya. Baiklah, sampai jumpa di video berikutnya. See you for tomorrow.